saudara-saudara kami yang boleh online. Berikan kekuatan kepada kami, hikmat marifat kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan ini dan boleh berbuat dalam hidup kami. Terlebih urapilah hamba-Mu yang tidak cakap ini Tuhan. Dan setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa. Kuduskan ruangan ini, terlebih hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang siap itu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan. Susah ya pakai masker. Apalagi lagi nggak enak ya. Aduh susah nafas. Tapi karena wabah sekarang lagi tinggi, memang kita nggak boleh lepas masker ya. Panas juga. Apa AC-nya kurang ini ya? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam segala keterbatasan kita tetap harus beribadah, amin. Harus belajar firman Tuhan, harus berkumpul dengan teman seiman walaupun harus jaga jarak. Tetap prokes, saudara yang dikasih Tuhan. Ini pertama pakai masker ya, agak susah ya, panas lagi. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya bisa ya, slide-nya. Ya, kita belajar hari ini bagaimana seorang murid dari rasul-rasulnya Tuhan, yaitu Yusuf yang diberi nama Bartolomeus, yang memiliki hati yang lapang, saudaraku. Setiap kita orang percaya harus memiliki hati yang lapang, baik di dalam menyikapi satu masalah, permasalahan, ataupun di dalam satu pekerjaan maupun pelayanan. Kita mau belajar dari seorang tokoh ini yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Ya, dia terkenal sangat murah hati dan juga hatinya lapang, berbesar hati. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya teman yang murah hati, yang hatinya seluas samudra untuk memaafkan dan tidak punya iri hati ataupun penilaian negatif terhadap kita, maka sangat kita berbahagia dengan orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dari tema dari GPH ya. Kita mau belajar bagaimana kita menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang pengikut Kristus, memiliki hati yang lapang. Mari kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Kita baca, Bapak Ibu sudah ketemu? Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, bagaimana keberaniannya mengajar dia di Damsyik di dalam nama Yesus. Ayat 28 Bapak Ibu. Dan Saulus bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajarkan dalam nama Tuhan. Kita baca lagi sampai 31 ya Bapak Ibu. Ayat 29. Dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan pembimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi di awal saya salah ya, Barnabas bukan Bartolomeus ya. Nah Bapak Ibu, Barnabas adalah murid dari Rasul. Rasul itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus memuridkan Yusuf namanya. Yusuf dari suku Lewi.
Jadi kalau suku Lewi ini adalah suku yang memang mereka melayani Tuhan di bait Allah. Jadi artinya Yusuf ini sudah dipersembahkan orang tuanya untuk melayani Tuhan. Nah, Yusuf ini bertemu dengan para rasul-rasul. Karena dia dikatakan orang yang murah hati, sehingga rasul-rasul memberikan dia nama baru, yaitu Barnabas, yang artinya orang yang penuh kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sering ya kita waktu kecil, seperti kami 6 bersaudara, ayah saya membuat kami semua punya julukan, saudara, walaupun sudah ada namanya. Ada yang namanya seperti saya ya, saya namanya dibuatnya Ingin Malam. Nah, saudaraku, saya pun dulu pikir ini, kenapa nama saya Nurani? Sering sekali mulai dari SD sampai bahkan kuliah diganti namanya jadi Nuraini. Saya selalu protes, bukan Nuraini gitu ya. Kadang-kadang teman sebelah bilang, kok namanya kayak seperti kami ya gitu ya. Dan saudara, apa yang dikasih Tuhan, ternyata orang tua ini punya penilaian kepada setiap anak-anaknya, sehingga dia memberikan julukan. Jadi kami berkeluarga itu 6 kakak beradik, semua punya nama julukan. Jadi saya dikasih namanya Ingin Malam. Saya nggak tahu artinya apa, saudaraku. Walaupun kami dari suku Tanah Karo, karena di perantauan, di perkebunan, jadi kurang memahami bahasa ibu kami ya, bahasa dari ayah saya. Yang tahunya dari bahasa ibu saya, karena kami di daerah orang Toba dan Simalungun ya. Ternyata artinya tempat yang bahagia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan Barnabas ini. Namanya Yusuf, tetapi para rasul mengganti namanya menjadi Barnabas, yang artinya orang yang mengasihi, orang yang punya rasa hati hati yang lapang, hati itu yang terbuka untuk banyak orang. Sehingga sangat baik sekali kita contoh dia di dalam pelayanan kita, saudaraku. Mari kita baca yang slide yang kedua. Di sini kita tadi sudah membaca bahwa setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan murid-murid yang lain mereka takut bergabung dengan Saulus karena Saulus adalah seorang yang jahat, yang selalu mengejar-ngejar pengikut Kristus, saudaraku, dan ingin membunuh orang-orang pengikut Kristus. Di sini belum dikatakan orang Kristen, sehingga murid-murid yang lain takut dan punya rasa curiga yang tinggi. Mereka takut Saulus ini bergabung dengan mereka. Mereka takut mereka akan dibunuh gitu ya, karena latar belakangnya yang sangat kelam, saudaraku. Dan mereka tidak percaya. Lalu dikatakan lagi di berikutnya, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita di dalam satu komunitas, ada orang yang ingin masuk, dan kita sudah tahu orang ini kita mungkin sudah mendengar bahwa orang ini punya masa lalu yang kelam atau punya track record yang tidak baik, maka kita pasti takut. Jangan bergabung dengan kita, jangan masuk dengan kita. Tetapi Barnabas yang ada di dalam ini, saudaraku, dia berani membawa Saulus ini masuk ke dalam kumpulan mereka. Nah, saudaraku, kalau kita di dalam gereja kita membawa orang yang sudah kita tahu dia orang jahat, maka belum tentu kita berani membawa, ya kan? Nanti gara-gara dia jadi rusak. Tetapi Barnabas ini melakukannya, saudaraku. Sehingga terjadilah perselisihan dengan murid-murid yang lain. Tetapi karena Barnabas ini adalah orang yang tadi dikatakan hatinya lapang, saudaraku, dia nggak tersinggung, dia nggak marah, dan dia bijaksana, saudaraku. Kita lihat slide yang ketiga.
Nah, pada saat Saulus menggabungkan diri menjadi pengikut Kristus, banyak jemaat yang takut. Karena Saulus terkenal sebagai orang yang mendukung penyiksaan kepada pengikut Kristus. Tetapi Barnabas membela Saulus dan menceritakan perjumpaan Saulus dengan Tuhan dan memastikan Saulus bertobat. Berkat Barnabas, Saulus dapat diterima jemaat yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awalnya terjadi perselisihan, tetapi karena Barnabas adalah punya karakter yang baik, sehingga jemaat yang lain, murid yang lain bisa menerima dengan garansi dia, saudaraku. Jadi di sini juga terjadi penginjilan. Ya, Barnabas menyampaikan kepada murid yang lain bagaimana Saulus telah melihat Tuhan. Saulus telah menjadi murid Kristus sendiri secara langsung, saudaraku. Jadi yang menangkap Saulus ini bukan para rasul, bukan murid yang lain. Tetapi kalau mau dibilang, Saulus ini ditangkap oleh Tuhan Yesus langsung, saudaraku. Kita ingat kisahnya bagaimana ketika dia mengejar-ngejar pengikut Kristus, dia Tuhan tangkap, Tuhan buat matanya menjadi buta. Ya, sehingga Tuhan menyuruh Ananias datang untuk mengurapi dia sampai matanya bisa melihat kembali. Nah, dari ayat bacaan kita di atas ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Barnabas. Yang pertama yang bisa kita ambil dari bacaan ini, saudaraku, bahwa Barnabas itu memberi dan berbagi kepada orang lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 kita baca. Demikian pula dengan Yusuf. Yusuf ini adalah Barnabas, saudaraku, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melayani gak cukup hanya tenaga dan waktu ternyata, ya. Mengikut Tuhan gak cukup hanya waktu dan tenaga dan pengetahuan. Mungkin pasti lidah berkhotbah, mungkin pintar memimpin pujian, memberi waktu yang banyak. Ternyata itu pun gak cukup dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi kita lihat dari Barnabas di sini bahwa dikatakan dia telah menjual ladangnya dan meletakkan uangnya di depan kaki para rasul-rasul. Ini artinya berkata bahwa orang yang melayani Tuhan juga harus merelakan, atau kalau saya mau bilang berkorban, nggak pantas kita bilang berkorban. Dulu kita sering kami bawa korban persembahan, tapi itu sebenarnya salah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau korban persembahan kita bawa katakanlah 500.000, apa itu sebanding dengan korban kayu salib darah Yesus? Jadi sebenarnya lebih tepatnya kita bawa, kita bilang apa? Persembahan, bukan korban. Kalau korban berarti kita ini tersayat-sayat, berdarah-darah, itu apanya ya, konotasi gambarannya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia membawa hasil penjualan ladangnya untuk apa, saudaraku? Untuk mereka pergunakan dalam pelayanan. Kita sudah mempraktekkan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan di tempat ini. Kita sudah mempraktekkan ini dan kita mau lebih lagi, amin, saudaraku. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Kita bukan untuk hidup di dunia ini bukan hanya mendapatkan kekayaan di dunia ini saja. Tetapi kita rindu, saudaraku, bahwa setiap kita punya pengalaman, kita melakukan, saya nggak mau lagi bilang berkorban ya, karena kita ini belum bisa seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita mau bekerja, kita mau memberikan apa yang kita punya untuk pelayanan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Dia menjual tanahnya, dia membawa hasil penjualan ladangnya, ya, miliknya itu, untuk dibawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul-rasul. Jadi dia orang yang mau memberi, saudaraku. Orang yang mau memberi, orang yang mau memberkati pelayanan tanpa melihat itu gereja apa. Saudaraku juga yang dikasih Tuhan, saya dari depan ini mengimbau kita semua. Kalau satu saat ada teman kita yang melayani di tempat lain, katakanlah mungkin di Ruli atau di pulau-pulau atau jauh di sana, memang mereka butuh pelayanan, bantu saudaraku, tolong mereka.
Dapat kita lihat denominasi gereja, saudaraku. Sebab Tuhan gak melihat gereja mana kau beribadah harus ke situ, kau bantu, tidak. Tetapi itu sepanjang itu pekerjaan Tuhan. Dan jelas, mari kita bantu. Seperti Barnabas ini, saudaraku, dia menjual ladangnya. Dia masih baru menjadi murid, saudaraku. Dia baru menjadi follower, mari bilangnya. Tetapi dia sudah menjual ladangnya, dan mereka gunakan uang itu untuk pelayanan. Barnabas adalah seorang yang murah hati. Jadi kalau kita orang Kristen, terlebih yang sudah melayani, yang sudah mengalami lahir baru, kita harus memiliki kemurahan hati. Bapak Ibu, mungkin saya apakah Bapak Ibu menonton kemarin bagaimana seorang yang mati, saya lupa namanya siapa ya, selebgram gitu, ada perempuan, jadi dia celaka dengan pacarnya, kakinya sampai lumpuh hampir 2 tahun ya. Tetapi akhirnya dia mati dan dikremasi, orang Kristen, bapaknya boleh saya lupa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saya tertarik dari kisah ini adalah bagaimana seorang makeup itu loh, yang tukang makeup itu, orang anak Tuhan ya, seorang janda, dia bilang dia memakeup-in orang-orang yang meninggal, sering sekali nggak dibayar, dan memang dia memang mau memberkati lewat itu. Ketika Deddy Corbuzier tanya, kamu kenapa bisa melakukan itu? Lalu dia katakan, dulu waktu suami saya sakit, tak ada satupun yang mau menolong. Saudaraku, dia kecewa dengan orang yang lain, mungkin gerejanya atau keluarganya atau siapa gitu. Dia ingat betapa susahnya orang miskin mati, tidak ada yang nolong. Tetapi saudaraku, itu tidak menjadi akar pahit bagi dia untuk melihat orang Kristen atau gereja atau saudaranya. Tetapi justru dengan itu dia timbul rasa kasihan, rasa iba, dan ingin berbuat sesuatu. Seorang janda yang miskin, gak punya uang, kira-kira dia apa yang bisa dilakukan dia? Lalu ada satu kursus untuk makeup, dia ikut, dan dia buka di Facebooknya untuk donasi alat-alat makeup yang sudah expired. Saudaraku, itu lagi pakai dia untuk bermakeup orang-orang yang meninggal. Nah, memang dia katakan gini, kenapa kamu bisa melakukan itu? Kadang katanya taksinya sampai 200.000. Orang yang kemalangan itu nggak ada bayar dia. Yang paling parah, saudaraku, dikatakan justru ini orang tua orang kaya berat di rumah rumah duka, dia datang jauh ke sana, habis 200 ongkosnya, hanya say thank you. Saudaraku, makanya kita jangan sampai orang kaya itu katanya susah masuk kerajaan surga. Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk kerajaan surga. Kita ingat bagaimana seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus yang dikatakan, Tuhan, bagaimana caranya aku supaya masuk kerajaan surga? Lalu Tuhan Yesus bilang, lakukan semua perintah Allah. Apa yang dia katakan? Apa aja itu? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, ya kan? Jangan mengingini istri atau suami orang lain, artinya jangan berzina. Anak muda itu bilang apa kepada Tuhan Yesus? Iya, aku sudah lakukan itu semua, Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jual semua hartamu dan ikut aku. Berikan hartamu kepada orang miskin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini mungkin Tuhan gak bicara seperti itu kepada kita, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti berbicara kepada kita bahwa kita harus menolong orang yang kesusahan. Amin. Terlebih dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku, seperti yang dicontohkan oleh Barnabas ini, saudaraku. Dia memiliki hati yang bermurah hati. Barnabas dengan tulus hati menjual ladangnya, memberkati dengan tulus hati, saudaraku. Dan uang yang diberikan kepada rasul untuk digunakan dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang juga, saya sebenarnya sedih ya lihat di YouTube bagaimana sesama hamba Tuhan saling ini, terlebih dalam hal persembahan buah sulung atau apa gitu ya. Memang itu lepas kepada pribadi orang yang beri dan gereja yang menerapkan. Tetapi saudaraku, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, beri dengan tulus.
dipaksa. Dan gembala ataupun gereja tidak boleh dengan menakut-nakuti dengan ayat firman, ya, dengan cara-cara yang maaf ya. Kadang-kadang juga sampai ada juga yang curhat, hamba Tuhan sampai menagih, itu tidak boleh. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, intinya di sini bermurah hati, memberi dengan tulus. Itu yang Tuhan ajarkan lewat Barnabas. Hal ini diterima baik oleh para rasul, tidak seperti persembahan Ananias yang membuat dihukum Tuhan karena tidak tulus dan hanya mencari penghargaan manusia. Jadi ada dua tipikal orang memberkati dalam satu pelayanan. Kalau Barnabas tadi, dia memberikan dengan murah hati dan tulus hati. Tetapi Ananias memberi dengan apa? Memberinya dengan ingin dihargai orang, mencari nama, ya. Kemudian dia tidak jujur, saudaraku. Tapi ini ada juga orang yang terpaksa memberi. Hari ini kita melihat dua sisi di sini, bagaimana seorang Barnabas, bagaimana seorang Ananias. Mana persembahan yang Tuhan berkenan? Tentunya adalah dari Barnabas. Ananias mengalami kematian, saudaraku, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita merindukan bahwa setiap apa yang kita lakukan, saudaraku, persembahan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Kalau di sini memang digambarkan bagaimana nomor poin 1 ini Barnabas memberi dalam materi, ya. Tetapi kita banyak yang bisa kita beri, saudaraku. Hati, waktu, pikiran kita untuk melayani Tuhan itu sudah luar biasa. Kita lihat lagi slide yang berikutnya. Yang kedua, apa yang ditunjukkan oleh Barnabas, bahwa tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Kita baca Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 26. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka pecah, ya, mereka terpisah, ya, dia mendengar kelompok yang lain itu berhasil, dia tidak iri. Dia nggak bilang, kenapa pasti kayak gini-gini, gitu ya. Nah, saudaraku, kita diajarkan di sini ketika kita melihat orang lain, kita nggak boleh iri. Kalau orang lain itu sukses, sekalipun orang yang sukses itu adalah orang yang nggak benar, saudaraku. Tuhan mengingatkan kita. Demikian dengan Barnabas di sini, saudaraku. Dia justru melihat kasih karunia kepada orang kelompok yang sukses itu. Bahkan dikatakan dia malah bersukacita dan memberi nasihat. Jadi kalau kita dengar mungkin orang ini katakan mungkin dengan kita nggak baik, lalu kita dengar dia sukses, maka yang kita berikan, kita harus bersukacita dan memberikan nasihat, aplaus gitu ya. Memberikan satu wejangan juga baik, mengucapkan selamat juga baik, saudaraku. Tetapi kadang-kadang ada orang yang melihat kesuksesan rivalnya, atau mungkin saingan, pernah punya masalah dengan dia, atau katakanlah musuh, maka jadi yang ada adalah kebencian, iri hati. Tetapi ini Barnabas, saudaraku, dia tidak iri hati, justru dikatakan dia malah melihat kasih karunia Allah, dia bersukacita dan memberi mereka nasihat, saudaraku, ya. Dan dikatakan Barnabas adalah orang baik yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sebagai orang percaya, saudaraku, sebagai orang Kristen, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita apa? Kebaikan. Roh Kudus penuh dalam hidup kita dan iman. Barnabas melakukan ini, saudaraku. Dia hatinya tidak terpaut dengan tanahnya tadi. Dia punya iman bahwa Tuhan akan memelihara mereka, hidupnya dan pelayanan mereka.
sehingga dia menjual ladangnya itu dan diberikan untuk pelayanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak perlu takut, amin. Ketika keadaan seperti ini, corona benar, banyak terjadi kesusahan sana sini. Tapi percaya saudaraku, ketika kita memiliki kemurahan hati, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pasti imannya akan kokoh, saudaraku. Kita nggak perlu takut. Apakah besok masih makan? Sedangkan burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita, saudaraku. Jadi ini Paulus ini, Barnabas ini adalah orang yang murah hati, orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Penuh dengan Roh Kudus tanpa iman juga nggak bisa, saudaraku. Penuh iman tanpa kebaikan juga nggak bisa, saudaraku. Maka firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi Barnabas ini menunjukkan, saudaraku, dia punya iman. Dia memberkati pelayanan, dia membawa Saulus yang terkenal pembunuh, ya, menyiksa orang-orang percaya, tetapi dia bawa. Terjadi perselisihan, tetapi murid-murid yang lain bisa menerima. Karena apa? Karena Barnabas punya karakter yang baik, saudaraku. Mungkin kita punya pengalaman seperti itu, tetapi karena kita punya karakter yang baik, sehingga kelompok itu bisa menerima kita. Nah, kita melihat keberhasilan pelayanan yang berhasil dari orang-orang Siprus dan Kirene. Barnabas bersuka cita, ya. Kalau kita melihat orang berhasil, saudara kita berhasil, maka kita nggak boleh iri hati. Kalau kita melihat pelayanan gereja lain berhasil, kita pun harus bersuka cita, amin. Ya, saudaraku, Barnabas bersuka cita, dia tidak iri dengan keberhasilan mereka. Barnabas bahkan hadir mendukung pelayanan di kota Antioquia. Ya, dia datang ke sana melayani di dalam nama Yesus, dikatakan, ya, di mana banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudaraku, ketika kita ada roh kebaikan, dipenuhi dengan Roh Kudus Allah dan punya iman, maka saya percaya kita akan dipakai Tuhan, amin. Orang akan bertobat. Itu makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap percaya bahwa kita ini spesial pilihan Tuhan. Kita orang pilihan Tuhan, amin. Kita orang yang terpanggil dan terpilih, saudaraku. Tidak cukup hanya terpanggil. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dipanggil semua tetapi gak terpilih, saudaraku. Mari jadikan diri kita menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Sungguh luar biasa. Nanti pas kita udah di dalam kerajaan surga, Tuhan mengenal kita. Banyak mahkota kita ya, upah kita di surga, saudaraku. Banyak orang Kristen yang terpanggil tapi terpilih enggak? Nah ini saudaraku, Barnabas ini dia terpanggil dan terpilih, saudaraku, ya. Yang ketiga, Barnabas itu memberi kesempatan orang lain. Ya, ada pemuritan, ada delegasi, ada regenerasi. Kita baca ayat 37 sampai 40. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Saudaraku, di dalam pelayanan mereka juga terjadi perpecahan. Ya, terjadi perpecahan di mana di sini Barnabas membawa Markus, ya, atau Yohanes yang disebut Markus untuk bergabung dalam pelayanan mereka. Nah, sama seperti ketika dia membawa Saulus masuk dalam kumpulan mereka, para murid-murid yang lain bertentangan karena tahu punya masa lalu, ya, masa lalu yang kelam, saudaraku. Markus juga dia sudah punya perselisihan dengan yang lain, di mana dikatakan dia nggak setia, saudaraku. Dia pernah meninggalkan pelayanan itu.
Tetapi Barnabas merangkul lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini dalam pelayanan pun seperti itu, saudaraku. Dalam masa-masa kita pun melayani sampai hari ini, itu selalu terjadi. Ada orang yang gak setia, tetapi kita gak boleh langsung menjustis dan memblok, gak memberi lagi kesempatan. Tetapi Barnabas di sini memberi kesempatan lagi kepada Yohanes ataupun yang disebut Markus. Walaupun Markus ini sudah pernah meninggalkan pelayanan. Saudaraku, luar biasa ya. Dia punya karakter, hatinya lapang, saudaraku. Yang pertama tadi, dia membawa Saulus yang terkenal dan punya masa lalu yang kelam, saudaraku. Ketika kita mungkin di luar sana bertemu dengan teman kita, saudara kita yang punya masa lalu yang kelam, saudaraku, jangan justice lagi dia dengan masa lalunya, tetapi bawalah dia kepada Tuhan. Amin. Bawa dia kepada Tuhan, saudaraku. Yang kedua tadi dikatakan, dia orang yang murah hati, yang menjual tanahnya untuk pelayanan. Wah, sangat luar biasa. Dan yang ketiga ini, dia memberi kesempatan kepada orang lain, saudaraku. Ya, di samping tadi dia tidak iri akan keberhasilan orang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Barnabas membawa Yohanes yang dikatakan dia telah pernah meninggalkan pelayanan. Tetapi apa dikatakan di sini? Mereka berpisah, tetapi justru perpisahan itu membuat pelayan itu semakin tajam, saudaraku. Pelayan itu semakin berkembang. Bagaimana kita tahu bahwa ketika Paulus dan Silas, ya, mereka melayani sendiri. Barnabas dengan Markus mereka melayani sendiri. Paulus, yaitu Saulus, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kita ingat bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka dipenjarakan, maka terjadi gempa, saudaraku, hanya dengan pujian dan penyembahan. Dan endingnya kepala penjara menerima Kristus. Saudaraku, kadang-kadang perpecahan itu menjadikan satu hal yang indah. Perpecahan dalam satu komunitas pelayanan sering sekali Tuhan izinkan untuk mengembangkan pelayanan. Jadi kalau kita melihat perpecahan, ingat bahwa sering sekali Tuhan punya rencana di belakang itu, yang pasti adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, mereka berpisah. Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah itu diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Allah. Ya. Slide yang terakhir, saudaraku. Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanannya dan hal itu ditolak oleh Paulus. Ya, Paulus nggak mau. Dia orang yang nggak setia. Dia udah pernah meninggalkan pelayanan. Tetapi Barnabas membawa Markus, saudaraku. Mungkin kita pernah bertemu seperti ini, saudaraku. Katakan mungkin nggak di pelayanan di sini, tetapi mungkin di dalam komunitas pekerjaan. Dia orang yang nggak setia, nggak usah lagi diurus. Saudaraku, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus merangkul kembali, saudaraku. Dalam itulah pemuritan, saudaraku. Murid memuridkan sehingga terjadi pelipat gandaan pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Tidak menyimpan kesalahan, saudaraku ya. Memang Markus sempat melakukan kesalahan, tetapi Barnabas ingin memberi kesempatan kedua kepada Markus. Ketika kita ada saudara kita, pasangan kita, anak kita melakukan kesalahan, maka beri kesempatan kedua kali. Enggak langsung di stop, langsung di blok. Dan akhirnya hal itu berhasil, karena pada akhirnya Paulus pun mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus amat penting dalam kemajuan Injil. Sehingga adalah kitab Markus, saudaraku. Kalau nggak terjadi perpecahan ini, maka tidak ada penyebaran Injil yang luar biasa yang dilakukan oleh Markus, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita rindu kita boleh menjadi pribadi seperti Barnabas dalam pelayanan kita. Amin. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Yang pertama, boleh kita slide-nya. Yang pertama adalah Barnabas itu orang yang apa? Dikatakan dia lapang hati. Boleh dibuka, Pak?
Yang pertama mari kita baca. Yang pertama, Barnabas adalah orang yang kuat Bapak Ibu. Yang pertama, iya. Yang kedua, tidak iri. Iya. Yang ketiga, iya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Kita boleh menjadi pribadi seperti Barnabas dalam pelayanan di gereja ini, di tempat ini. Kita percaya, saudaraku, kita percaya kalau kita menjadi orang yang dipanggil dan terpilih, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Kita akan bisa seperti Barnabas tadi, saudaraku. Kita memiliki kemurahan hati, kita tidak iri hati, dan selalu kita rindu, saudaraku, memuridkan, memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin pernah gagal. Mungkin kita pernah mengenal seseorang, sekeluarga yang punya masa lalu yang kelam. Tetapi jangan itu menjadi membatasi diri kita untuk memuridkan mereka, untuk membawa mereka kepada Kristus. Tetapi justru lewat itu, saudaraku, kita merangkul mereka, kita bawa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah yang dirindukan Tuhan saat ini, saudaraku, pemuritan, pelipat gandaan. Tidak lagi kita hanya mengenakan telinga kita, mengenyangkan pikiran hanya untuk mengenakan telinga, saudaraku. Tetapi inilah yang dirindukan Tuhan saat ini, saudaraku. Kita itu melakukan, kita menjangkau jiwa, kita membawa jiwa kepada Tuhan. Terlebih saat ini, saat pandemik, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir akan kesehatan, ada banyak orang justru jadi paranoid, takut sekali bertemu dengan orang. Kemarin kita ada di grup gembala, ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri ikut berdemo dengan anti orang-orang seberang untuk berdemo ke pemerintah. Mereka tidak setuju dengan vaksin. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahaman-pemahaman yang keliru dari tentang rapture, tentang antikris, sungguh luar biasa berkembang di Indonesia, dari luar negeri dan juga di Indonesia. Aliran-aliran seperti saudaraku yang dikasih Tuhan ini masuk di dalam penyesat-penyesat. Karena itu, saudaraku, saatnya kita menggali firman Tuhan, saatnya kita memultiplikasi pemuritan. Jangan kita biarkan orang yang belum mengenal sudah jadi orang Kristen tapi tidak tahu firman, tidak pernah ke gereja, dan dia dekat dengan kita. Ajak, saudaraku, layani. Karena ternyata banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, yang disesatkan, sehingga mereka nggak mau divaksin, saudaraku. Kalau mereka nggak mau divaksin, mereka kan menulari, mereka akan menjadi pembunuh bagi orang lain. Jadi sampai bicara seperti ini, hebat sekali hamba Tuhan ini. Dia sudah seperti, dia udah ngaku nabi dan dia dengar suara Tuhan, itu antikris. Saudara, apa yang dikasih Tuhan, dia menjadi egois. Dia menjadi egois. Bayangin kalau dia menularin orang lain. Jadi kita bilang Tuhan Yesus aja dia nggak berdosa, tetapi dibuat dirinya berdosa supaya kita selamat. Kenapa kita nggak mau divaksin padahal dari bayi kita sudah divaksin gitu. Ajaran-ajaran ini berkembang banyak saudaraku. Karena itu tugas kita belajar firman Tuhan dan kita sharekan firman Tuhan seperti Barnabas hari ini, saudaraku. Orang yang punya masa lalu yang kelam, Paulus yang terkenal jahat, kemudian Markus yang sudah meninggalkan pelayanan tetapi dirangkul kembali, dibawa untuk melayani Tuhan. Itu tugas kita. Haleluya. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, melayani lebih sungguh. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. memiliki hati yang baru, mengasihi Tuhan lebih sungguh, mau memberi ke hati kami, diri kami waktu kami untuk melayani Tuhan. Seperti Barnabas Tuhan, dia bukan hanya memberikan seluruh hidupnya, tetapi seluruh harta kepunyaannya dia bawa untuk Tuhan, untuk pelayananmu Bapa.
Kami tidak bisa seperti Barnabas Tuhan, tetapi kami mau belajar Tuhan. Lebih itu memberikan hati, pikiran, dan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tidak memiliki harta yang cukup untuk kami bawa kepadamu, tetapi harta kami yang termahal adalah hidup kami, tubuh kami bawa kepadamu Tuhan, supaya kiranya Kau layakan setiap tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus. Roh Kudus Tuhan berdiam pada hidup kami, sehingga kami Tuhan dipenuhi Roh Allah. Kami penuh dengan kebaikan dan ada iman pada pati dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami umat-Mu, jemaat GBI Faith Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi orang percaya yang terpanggil saja, tetapi kami menjadi orang yang terpilih. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengenal kami, Tuhan tahu kami. Sejak di dalam kandungan ibu kami, Engkau telah memilih kami Tuhan menjadi orang-orang pilihan yang akan mewarisi kerajaan Allah, yang akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan Yesus, Engkau menambah-nambahkan kapasitas setiap kami umat-Mu Bapa. Kau berikan karunia-karunia yang baru kepada kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh membawa jiwa kepada Kristus. Baik keluarga kami, teman kami, atau siapapun Tuhan, pakai kami Bapa. Engkau tidak melihat masa lalu kami, tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai gereja GBI Faith Tuhan kedepannya membawa jiwa kepada Kristus. Engkau dengan waktumu, Engkau dengan caramu, Engkau dengan keinginanmu Tuhan atas gerejamu ini Bapa. Ini kami Tuhan, seluruh umatmu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua kerinduan-kerinduan kami, apa yang menjadi cita-cita keinginan kami dalam pelayanan ini Tuhan, sungguh hanya untuk memuliakan nama-Mu. Setiap kami boleh ada berjemaah di tempat ini, kami tahu Tuhan, Tuhan yang membawa kami ke tempat ini, dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan akan memberikan hati yang baru pada setiap kami, bahwa sungguh hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Sungguh kami mau melayani Tuhan lewat gereja-Mu Bapa. Pakai gereja ini Tuhan, maka jadi gereja akhir zaman yang memuliakan Tuhan. Pakai gereja-Mu ini Bapa, setiap umat-Mu menjadi pengajar-pengajar yang luar biasa yang Tuhan urapi. Pakai umat-Mu Bapa menjadi pendoa-pendoa syafaat yang memberkati orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Pakai setiap anak-anak kami Bapa menjadi generasi-generasi masa depan yang diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang terlalu sulit Engkau lakukan bagi gereja-Mu ini Bapa. Ketika kami bersatu hati seluruh umat-Mu, maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan akan membuat pelayanan ini berhasil, seperti pelayanan para rasul-rasul. Terlebih seperti yang kami dengarkan hari ini, Engkau membuat Barnabas berhasil dalam pelayanannya. Engkau membuat Paulus berhasil dalam pelayanan mereka Bapa. Ada tanda-tanda mujizat menyertai murid-murid Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, ada tanda-tanda mujizat yang mengikuti setiap kami umat-Mu kemanapun kami Tuhan melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan.